Bab 413 Gunung Phoenix akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Limbah, pemakan besar, brengsek, di kantor Lee Group, Aso meninju dan menendang Lee Bolly. Lee Bolly jatuh ke tanah, tampak seperti anjing mati. Sekarang Aso sudah tenang. Memikirkan kejadian hari ini, Ji Fei sengaja membuat Lee Bolly kesal, lalu merangsang dirinya sendiri, dan akhirnya menawar dengan liar. Faktanya, Ji Fei sama sekali tidak berniat membeli Gunung Phoenix. Dia sendiri menjadi penerima. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah sekarang saya memiliki 50 miliar. Tetapi saya membantu kota Ninghai menstabilkan harga rumah. Aso memikirkan kegagalan misinya, dan dia tidak tahan jika pemimpin sekte meminta pertanggungjawabannya. Matanya terus bergerak, memikirkan solusi. Ruangan itu menjadi sunyi. Lee Bolly terbaring di tanah, tidak berani bangun atau berbicara. Miko Ando dan Noriko Ando berdiri di dekatnya. Tiba-tiba, hahaha, Aso tertawa terbahak-bahak. Lee Bolly dan yang lainnya menoleh dengan heran. Aso melambai kepada Lee Bolly, apakah kamu memiliki pendeta Tao di kerajaan nagamu? Lee Bolly mengangguk, ya, carikan aku pendeta Tao yang kuat, lalu padatkan roh jahat Gunung Phoenix untukku. Semakin serius, semakin baik. Lee Bolly, matanya membelalak, mengira dia salah dengar. Inilah Gunung Phoenix yang mereka beli seharga 50 miliar. Cepat pergi, Aso langsung menendang Lee Bolly dan mengusirnya. Lee Bailey pergi, dan Aso melambai kepada Ando Miko, pergi dan atur agar Yamazaki menemukan cara malam ini untuk merobohkan gedung yang dihantam Ji Fei 2 kali hari ini. Miko Ando segera mengangguk, berbalik dan pergi tanpa bertanya kenapa. Aso bersandar di kursi dengan senyum bangga di wajahnya. Ji Fei, game pertamamu memang sempurna, dan kamu memang menang. Tapi game berikutnya mungkin tidak sama. Haha, menjauhlah dari dekadensi dan tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Kiko, tolong segera kirim undangan ke semua orang terkemuka di kota Ninghai. Minta mereka menghadiri resepsi perayaan yang saya selenggarakan di Hotel Ninghai malam ini. Mari kita rayakan keberhasilan lelang Gunung Phoenix bersama-sama. Noriko Ando mengangguk dan hendak membuat pengaturan. Benar, pastikan untuk mengirimkan undangan ke Ji Fei dan Lee Ruoshi juga. Aku ingin mempermalukan mereka secara langsung. Aso merasa sangat bahagia saat memikirkan mereka berdua akan bercerai. Noriko Ando mulai membuat pengaturan. Di sisi lain, Ji Fei baru saja menutup telepon Zhao Yuntian. Dia bertanya pada Ji Fei mengapa dia memberikan Gunung Phoenix kepada Aso. Ji Fei hanya tersenyum dan memberitahu Zhao Yuntian bahwa Gunung Phoenix hanyalah rumah kesejahteraan anak kedua. Meskipun Zhao Yuntian bingung, dia merasa lega. Ia tahu bahwa Ji Fei bukanlah orang yang rela menderita kerugian. Ji Fei menelepon Yao Guangbiao dan memintanya mengirim Zhang San untuk memimpin orang bersembunyi di komunitas Yue Banwan, dan pada saat yang sama mengadopsi pengawasan video skala penuh. Yao Guangbiao segera membuat pengaturan. Ji Fei pergi ke rumah sakit Pokoi. Sesampainya di rumah sakit, dia langsung menemui Zhou Fenghua. Zhou Fenghua sedang membaca berita dan laporan terkait dan sudah mengetahui tentang situasi penawaran hari ini. Oleh karena itu, ketika Ji Fei masuk, dia tidak menunjukkan emosi dan tampak sangat tenang. Apakah kamu tidak merasa marah? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Kenapa kamu marah? Kamu hanya penjahat, dan Aso tidak kompeten karena kamu menggunakan sampah yang salah. Wajah Zhou Fenghua sangat tenang.
Dia tahu bahwa Ji-Fei sengaja mencoba untuk menekannya, jadi dia tidak akan pernah bisa menunjukkan kelemahan di depan Ji-Fei. Kamu benar-benar tidak punya alasan untuk marah. Ji-Fei tersenyum dengan tenang. Apa maksudnya? Zhou Fenghua bertanya dengan dingin. Aso tidak kompeten dan menggunakan limbah Liboli, dan kamu tidak kompeten dan menggunakan limbah Aso. Bukankah kalian berdua memiliki hal yang sama? Haha, setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ji-Fei, kamu sedang mencari kematian. Zhou Fenghua sangat marah atas penghinaan Ji-Fei. Ji-Fei sangat tenang dan penuh penghinaan. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, kamu pasti akan melakukannya. Sekarang fakta bahwa aku membunuhmu seperti menginjak seekor semut. Kamu baru saja tinggal di sini bersamaku sekarang. Wajah Zhou Fenghua menjadi pucat. Ji-Fei melambaikan tangannya untuk menyela. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Dan saya juga tahu bahwa Anda memiliki tujuan di sini. Tentu saja, Anda juga tahu tujuan saya untuk tidak membunuh Anda. Mendengus, senang mengetahuinya, Zhou Fenghua berkata dengan marah. Aku mencoba memberitahumu bahwa usahamu akan sia-sia. Ji-Fei, aku juga ingin memberitahumu bahwa memancing denganku sebagai umpan akan sia-sia. Hahaha. Ji-Fei dan Zhou Fenghua tertawa pada saat yang sama, keduanya melihat penghinaan dan ejekan di mata satu sama lain. Mereka tahu tujuan masing-masing, tapi mereka berdua menunggu kesempatan untuk membunuh satu sama lain dengan pukulan fatal. Ji-Fei, kamu akan kalah dari Aso. Wajah Zhou Fenghua menunjukkan kebanggaan. Zhou Fenghua, Aso akan kalah telak. Ji-Fei tampak menghina, berbalik dan berjalan keluar. Bang! Zhou Fenghua membanting tinjunya ke atas meja, mengeluarkan ponselnya, dan ingin menghubungi dunia luar, tetapi akhirnya menahannya. Di dalam kantor Phoenix, Raja Naga, mengapa kamu membiarkan Zhou Fenghua menghubungi dunia luar? Qi Yuan bertanya dengan bingung. Saya ingin menghancurkan kekuatannya secara terbuka dan jujur. Dan saya ingin mereka kalah sampai saya kehilangan keberanian untuk hidup. Ji-Fei memikirkan Long Tang dan Hong Men, dan dia memutuskan untuk mengalahkan mereka secara terbuka dan membuat mereka benar-benar menyerah daripada diintimidasi. Sekarang, dia yakin pasti ada orang jahat dan musuh di kedua organisasi ini. Dan mereka semua pantas mati. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah dua kekuatan utama kerajaan naga dan tidak bisa dihancurkan sesuka hati. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan Zhou Fenghua sebagai umpan untuk menangkap ikan tersebut sedikit demi sedikit. Mencicit, Feng Huang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ketika dia melihat Ji-Fei, kilatan keterkejutan muncul di matanya, tetapi dengan cepat digantikan oleh kebencian. Lalu dia menyerahkan undangan kepada Ji-Fei. Aso mengundang kita ke jamuan makan untuk merayakan lelang Gunung Phoenix malam ini. Ji-Fei sama sekali tidak terkejut. Aso ini sepertinya punya rencana bagus. Senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Raja Naga, menurutku Aso pasti punya tipuan kotor. Itu sebabnya dia sengaja mengadakan perjamuan ini. Qi Yuan berkata dengan hati-hati. Jika itu kamu, trik kotor apa yang akan kamu gunakan? Ji-Fei bertanya sambil tersenyum. Qi Yuan menunduk dan berpikir sejenak. Lalu dengan cepat mengangkat kepalanya. Jika itu aku akan melakukan sesuatu di Teluk Yueban dan Gunung Phoenix di zona pengembangan. Menurutmu apa yang pantas? Ji-Fei terus membimbing. Biarkan komunitas Yuebanwan runtuh dan verifikasi bahwa ada masalah dengan semen perekat kerja cepat dan rumahnya. Biarkan Gunung Phoenix menjadi gunung yang bagus.
Ketika saatnya tiba, grup Li yang baru akan menjadi terkenal di zona pengembangan, dan Gunung Phoenix miliknya akan menjadi nilai jual baru. Ji Fei mengangguk terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya. Babak pertama benar, tapi babak kedua salah. Qi Yuan memandang Ji Fei dengan heran. Gunung Phoenix akan menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Bab 414, perhitungan bersama Feng Huang dan Qi Yuan sama-sama menatap Ji Fei dengan kebingungan di mata mereka. Gunung Phoenix telah menjadi tempat yang tidak menyenangkan, jadi rumah bekasnya bisa dijual secepatnya, sehingga uangnya bisa aman. Setelah grup Li baru gagal di zona pengembangan, tanah di zona pengembangan akan menjadi tidak berharga. Dia dapat mengambil kesempatan untuk mengambilnya dan mengubah Feng Shui Gunung Phoenix. Ini dapat membalikkan keseluruhan situasi, dan dia bisa hasilkan banyak uang. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya mengendalikan harga rumah di kota Ninghai dan menjadikan semua sumber daya di kota Ninghai sebagai sumber dayanya. Mendesis, ketika Feng Huang dan Qi Yuan mendengar ini, wajah mereka menunjukkan ketakutan. Jika pengaturan Aso benar, itu cukup keji. Raja Naga, apa yang harus kita lakukan? Qi Yuan bertanya. Jangan khawatir tentang Gunung Phoenix untuk saat ini, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kamu bisa pergi ke komunitas Yue Banwan sekarang dan menjadi ori oleh itu. Mata Ji Fei menunjukkan keyakinan yang kuat. Oke, aku akan segera pergi. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ji Fei dan Feng Huang ditinggalkan, dan Feng Huang bertanya, bagaimana kalau kita pergi ke perjamuan malam ini? Tentu saja, aku yakin Aso akan menyiapkan pertunjukan yang luar biasa untuk kita malam ini. Haha. Ji Fei pergi sambil tersenyum. Dia menerima telepon dari Li Ruoxi dan mengetahui bahwa dia juga diundang, dan dia semakin yakin bahwa penampilan Aso sangat menarik. Tentu saja dia tidak bisa mengecewakan Aso. Pada pukul 8 malam, Ji Fei dan Phoenix muncul di pintu Hotel Ninghai. Ketika Aso melihat kedua orang itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa hari ini, dan mereka sangat antusias terhadap Ji Fei. Ia bahkan lebih antusias dibandingkan tamu-tamu lain yang datang, sehingga membuat banyak orang bingung dan sangat terkejut. Ji Fei juga bertindak sangat alami. Mereka baru saja masuk, dan Li Ruoxi juga masuk. Melihat Feng Huang dan Ji Fei bersama, tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya dan dia terlihat sangat natural. Namun, ketiganya jarang berkomunikasi. Karena banyak orang yang melihatnya, mereka semua tahu bahwa Ji Fei menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama, dan ingin bersama Phoenix daripada Li Ruoxi. Dan saya melihat meskipun Phoenix menghadiri jamuan makan hari ini, dia masih mengenakan jaket kulit hitam dan celana panjang kulit. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa kompetensi dan energi. Hal ini membuat banyak pria memahami pergantian pasangan Ji Fei. Bagaimanapun, ini adalah gaya yang berbeda. Sedangkan bagi wanita, banyak yang tidak berani membandingkan kecantikan dan temperamen Phoenix. Mereka jauh tertinggal. Saat Ji Fei dan Feng Huang duduk, Li Fufeng menghampiri. Meski wajahnya masih bengkak seperti kepala babi, dia terlihat sangat jelek dan bahkan menjijikkan. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Ji Fei, apakah ini wanita baru yang kamu temukan? Apakah wanita ini lebih centil dan feminin daripada Li Ruoxi di ranjang? Jadi kamu sangat menyukainya. Li Fufeng bangga dan sombong. Dari waktu ke waktu, matanya mengintip ke arah Li Ruoxi tidak jauh dari situ. Sengaja mengejek, banyak orang di tempat kejadian memandang Ji Fei dengan pertanyaan di mata mereka, terutama para pria, yang bahkan lebih cabul.
Phoenix berperilaku sangat patuh hari ini, dan meskipun Li Fufeng berbicara seperti ini, dia tidak marah. Di mana Li Boli? Anjingmu menggonggong lagi. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan mengusir anjing itu. Ji Fei berteriak kepada Li Boli di tengah kerumunan di kejauhan. Meski Li Baili juga mengalami luka di wajahnya, namun karena hubungannya dengan Aso, ia tetap dikelilingi banyak orang yang ingin mendapatkan sepotong kue darinya. Dia merasa sangat bangga pada awalnya, tetapi sekarang ketika dia mendengar Ji Fei meneriakkan hinaan, dia sangat marah hingga hampir menjatuhkan gelas anggur di tangannya ke tanah. Namun, dia dengan cepat menahan amarahnya dan menoleh ke arah Li Fufeng. Jauhi anjing gila itu. Li Fufeng memutar matanya ke arah Ji Fei dengan enggan, berbalik dan pergi. Tahan, ini membuat Ji Fei merasa semakin lucu. Tentu saja, ini juga membuat mereka lebih yakin dengan penilaian mereka sendiri. Mereka pasti menahan air yang buruk. Ini hanyalah sebuah episode di jamuan makan, dan di jamuan makan berikutnya, Aso sangat sopan kepada Ji Fei dan terus memuji Ji Fei kepada semua orang di pertemuan tersebut. Dia bahkan memuji Ji Fei, ini adalah lawan pertama yang dia temui selama bertahun-tahun, dan dia sangat senang. Tampaknya memberi orang perasaan simpati satu sama lain. Hal ini membuat perawakan pendek Aso terlihat lebih tinggi. Li Ruoxi mengirimi Ji Fei beberapa pesan untuk menanyakan jenis drama apa yang Aso nyanyikan. Tapi Ji Fei hanya menyuruhnya menunggu pertunjukan yang bagus. Komunitas Yue Banwan, saat ini, meski lampu jalan di masyarakat sudah menyala, namun seluruh masyarakat masih belum bernyawa, karena belum ada yang pindah ke sini, sehingga wajar saja belum populer. Kedua penjaga keamanan di pintu sudah mengantuk. Tiba-tiba, angin dingin terasa seperti bertiup. Seorang wanita berpakaian putih dan rambut acak-acakan muncul di depan pintu komunitas. Gerakan berjalan wanita itu sangat kaku, seolah seluruh tubuhnya bergerak secara mekanis. Kedua penjaga keamanan, yang sudah mengantuk, melebarkan mata sesaat, dan kemudian angin sejuk bertiup di punggung mereka tanpa sadar mereka saling memandang, dengan satu kata di mata mereka. Hantu, kemudian mereka melihat pemandangan yang sangat aneh. Wanita tersebut menyatukan kedua kakinya dan langsung melompati gerbang komunitas setinggi 1 meter dan memasuki komunitas tersebut. Kedua penjaga keamanan itu sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan mereka bahkan tidak dapat berbicara jika mereka mau. Zona pengembangan, Gunung Phoenix, hal-hal berdarah di villa keluarga Chen. Serangkaian informasi ini muncul di benak mereka, dan kedua penjaga keamanan itu merasa sangat menakutkan seolah-olah mereka ditangkap oleh hantu. Setelah wanita itu masuk, dia tampak merasakan kehadiran mereka dan melompat kembali ke arah mereka. Melihat postur berjalan ini, zombie di film hantu terlintas di benak saya. Mereka berdua akhirnya tidak tahan lagi, memutar mata, dan pingsan. Wanita itu memasuki ruang keamanan, mematikan lampu di dalam, memutus pengawasan, lalu segera berjalan menuju gedung 33. Tempat tender diadakan hari ini. Di depan gerbang komunitas, Fukuda, Jiang Chuan, Endo dan Yamazaki, masing-masing membawa 2 ember, dengan cepat memasuki komunitas dan kemudian menghilang ke dalam. Setelah 4 orang masuk, mereka menyebar dan semua orang berlari menuju sebuah gedung. Setelah Futian sampai di gedung tersebut, dia segera membuka ember dan menuangkan cairan yang ada di ember tersebut ke salah satu sudut bangunan. Bangunan yang terbuat dari beton bertulang dengan cepat mengeluarkan kepulan asap putih, kemudian beton bertulang tersebut cepat terkorosi, dan seluruh bangunan mulai penyok.
Kemudian dia pergi ke bagian lain gedung untuk menuangkan cairan korosif, dan situasi yang sama segera muncul. Dalam 10 menit, seluruh bangunan mulai bergetar sedikit. Fukuda menuangkan ember lain ke atasnya, dan bangunan itu mulai terkorosi lebih cepat. 10 menit kemudian, Futian dan yang lainnya telah sampai di depan pintu. Ember di tangan mereka telah menjadi ember kosong, tetapi tidak dibuang. Dan wanita itu juga lari keluar dari dalam. Kelima orang itu berkumpul dan segera pergi. Mereka pergi dan 2 mobil segera menyusul. Qi Yuan melihat video di tangannya dengan cibiran di bibirnya. Terima kasih kepada Raja Naga atas pengaturannya. Bersambung.